Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Yang di rumah kita bertemu dengan Pak Adi. Pak Adi tetap masih mengajar IPA untuk kelas 4, 5, dan tentunya dengan kelas 6. Oke, gimana? Sudah kangen sekolah? Sama. Pak Adi juga kangen untuk bertatap muka langsung dengan kalian. Tapi ingat, kita harus mengikuti tetap anjuran pemerintah untuk stay tetap di rumah. Kalau pergi, kalian juga harus tetap memakai protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, selalu menggunakan hand sanitizer. Kemudian jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri kita dan keluarga kita. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertatap muka kembali di sekolah. Kita punya kelas baru, kalian punya kelas baru. Kelas di gedung yang baru. Mantap, pokoknya mantap. Baik, kakak kelas 6 semua, ada perbedaan di pembelajaran IPA dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun sekarang. Sekarang kita menggunakan buku tematik dari YPI, Yayasan Pesantren Islam. Nah, kok bisa dari YPI, Pak? Kenapa tidak dari penerbit yang lain yang sama dengan kakak kelas yang lain? Keunggulan dari YPI ini adalah materinya sudah dipisah-pisah. Ada IPA sendiri, IPS tersendiri, bahasa Indonesia tersendiri, kan, PKN tersendiri, itu ada di buku-buku dan itu sudah per semester. Jadi kita nggak perlu lagi tuh, mungkin di buku tema 1 kita mencari mana sih materi PKN, mana sih materi untuk IPS, mana sih materi untuk IPA, kita mesti nyari. Tapi yang kali ini langsung semuanya ada di satu buku. Tadi bawa satu. Kalian sudah punya ini kan? Buku tematik integratif muatan ilmu pengetahuan alam dari YPI. Nah, di semester 1, ini maaf, semester 1, di semester 1 kita akan membahas 5 tema. Bagi yang sudah membuka buku-bukunya, mungkin di sini semuanya sudah terintegrasi. Terintegrasi artinya semua pembelajaran IPA di satu buku ini. IPA kita pembelajaran satu buku ini. Nah, bagaimana sih cara pembelajarannya, Pak Adi? Nah, nanti di sini kita akan perkenalan dulu bagaimana sih cara pembelajaran kita nantinya ke depannya seperti apa, terus kemudian interaksinya bagaimana, caranya seperti apa. Kita akan berdiskusi. Setelah ini mungkin ini akan Pak Adi share di YouTube, kalian bisa menonton dan kalian bisa membuat komen untuk tugasnya seperti apa. Atau nanti Pak Adi juga akan mengirimkan link YouTube-nya di kelas 6 dan kalian boleh menuliskan bagaimana sih lebih baiknya penugasannya seperti apa, evaluasinya seperti apa, dan sebagainya. Secara keseluruhan, tetap kita menggunakan Pintro sebagai layanan untuk share tugas-tugas kita. Baik, Pak Adi akan coba menjelaskan tentang metode pembelajaran kita untuk 6 bulan ke depan atau 1 semester ke depan. Oke, baik. Ini adalah rancangan pembelajaran IPA. Ini adalah rancangan pembelajaran IPA oleh Pak Adi Saputra. Nah, di tema ini, di tema di buku semester 1 ini kita belajar 5 tema. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, dan tema 5. Masing-masing tema ini ada bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA, kalau di buku yang sebelumnya. Nah, di buku sekarang ini sudah dipisah-pisahkan. Ini sudah dipisah-pisahkan, dijadikan satu buku yang ini. Ya. Jadikan satu buku yang tematik integratif muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, di IPA tetap akan kita pelajari tentang KI 1 dan KI 3 dan KI 4-nya.
Nah, KI3 dan KI4 ini tetap akan ada tugas untuk kalian. Jadi kalian tetap harus mengirimkan tugas KI3 dan KI4. Tugasnya seperti apa? Oke, selanjutnya. Nah, ini pemetaan KD di semester 1. Nanti slide ini akan Pak Adi berikan, akan Pak Adi share di grup kelas. Ya, pemetaan KD di semester 1. Nah, ini tema 1, tema 2, sampai tema 5. KD 3.1-nya membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kita akan pelajari awal adalah membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Terus kemudian KI4-nya apa? Menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Terus kemudian 3.2, ciri pubertas pada laki-laki dan pada perempuan dengan kesehatan reproduksi. Terus 3.3-nya menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus kemudian 4.3 di tema 3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Nah, nanti kita akan belajar berbagai sumber seperti apa sih, Pak? Apa sih ini? Apa sih ini? Nah, seperti ini. Nanti kita akan pelajari ini. Nanti kita akan bahas ini di slide selanjutnya. Terus kemudian yang di keempat, tema 4 itu kita akan mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4, melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana dengan rangkaian seri dan paralel. Apa itu rangkaian seri? Apa itu rangkaian paralel? Nah, nanti kita akan belajar. Terus yang tema 5 adalah menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. KD 4-nya menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan dan usulan. Kalian punya usulan tentang sumber energi listrik terbarukan. Artinya sumber energi listrik yang dapat diperbarui atau sumber energi listrik dari energi alternatif. Nah, ini rancangan yang Pak dibuat. Jadi kita di minggu pertama, jadi 1 minggu karena ada 1 kali pertemuan untuk BDR ini. Untuk minggu pertama, subtema 1, misalkan subtema 3.1, maaf ya. Subtema 3.1 menjelaskan tentang konsep dan teori. Nah, Pak Adi akan menjelaskan konsep dan teori tadi tentang apa? Konsep dan teorinya di minggu pertama. Kalau misalkan untuk yang pertama kita tentang akan Pak Adi berikan konsep dan teorinya tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, Pak Adi akan ya istilahnya stand up sendiri, membuat video menjelaskan tentang bagaimana sih cara perkembangbiakan hewan dan cara perkembangbiakan tumbuhan. Selain video, Pak Adi juga akan memberikan kalian bacaan yang sudah Pak Adi ringkas dari buku ini, ya, untuk kalian baca. Itu di minggu pertama. Di minggu pertama ada tugas? Tidak ada. Di minggu pertama kalian harus memahami dulu konsep dan teori dari misalkan pembelajaran pertama adalah materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, di minggu kedua ketika kalian sudah melihat videonya Pak Adi, kalian sudah membaca tulisan atau membaca teori yang Pak Adi share, kita akan diskusi dan pemaparan tugas terstruktur. Nah, kita akan diskusi nih, apa yang akan kalian tanyakan? Bisa lewat Zoom meeting, bisa Pak Adi live IG, atau lewat video yang lainnya, ya, atau lewat Google Form dan Google Form, atau lewat yang lainnya. Oke? Nah, kita diskusi di minggu kedua. Di minggu kedua kita tanya jawab. Di minggu kedua. Di minggu ketiga, ya, kita akan evaluasi. Kita akan evaluasi materi-materinya dari minggu pertama dan minggu kedua. Nah, kita akan evaluasi. Kemudian Pak Adi akan memberikan feedback kepada kalian tentang pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas. Nah, di minggu kedua kan kita ada pembahasan tugas terstruktur. Di minggu ketiga, Pak Adi akan memberikan kalian tugas terstrukturnya. Oke? Nah, tugas terstrukturnya ini bisa berupa, kalau misalkan kalian sih sudah sering menggunakan video ya, platform-platform digital, ada yang belum punya akun YouTube? Oh, pasti sudah punya. Sudah punya semua. Ini bisa saja mungkin di tugas terstruktur ini Pak Adi meminta kalian untuk coba
Pak Adi akan membagikan 3 kelompok besar, 1 sampai 10 misalkan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. 11 sampai 20 menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti itu. Yang 21 dengan sampai 30 menjelaskan tentang bagaimana cara perkembangbiakan dengan bantuan manusia, baik hewan maupun tumbuhan. Tidak butuh durasi yang panjang, kalian memilih salah satu poinnya, kemudian kalian live lewat IG atau kalian rekam, terus kemudian kalian upload di YouTube kalian, terus Pak Adi kirimi share linknya, tidak usah videonya, Pak Adi kirimi share linknya, Pak Adi akan subscribe dan like, komen, dan akan Pak Adi berikan penilaian untuk itu, ya. Jadi kalian mempunyai konten nih, terus kemudian outputnya juga kalian akan terlihat oleh orang-orang di seluruh Indonesia menjelaskan tentang materi pembelajaran seperti itu. Jadi intinya tugas terstruktur ini untuk kalian tidak harus kalian menulis Pak Adi mengirimkan soal berupa lembaran-lembaran gitu. Kalian menulis mengerjakan lewat Office, Microsoft Word seperti itu, A, B, C pilihan ganda atau esai itu mungkin sudah mulai ditinggalkan, walaupun ada beberapa mungkin Pak Adi ingin melihat seperti itu, akan melakukan seperti itu. Tapi yang jelas tugas terstrukturnya nanti kita komunikasikan dan kita akan perbarui dan kita akan mencoba untuk fleksibel di setiap temanya, di setiap subtemanya, ya. Tapi di minggu pertama ingat Pak Adi akan menjelaskan tentang konsep dan teori tentang pembelajaran kita. Pak Adi akan menjelaskan, terus kemudian di minggu kedua kita akan diskusi dan pemaparan tugas terstruktur. Diskusi ini diskusi dari konsep-konsep atau teori yang sudah Pak Adi jelaskan di minggu pertama. Itu belum ada tugas. Nah, baru di minggu ketiga kita akan evaluasi, terus kemudian kita akan melakukan tugas terstruktur. Di minggu keempatnya kalian harus sudah mengirimkan tugas itu. Jadi di setiap 1 bulan nanti kita akan ada evaluasi untuk pembelajaran per masing-masing tema. Jadi seminggu sekali kita akan melakukan pertemuan. Bisa lewat pertemuan Zoom ataupun Pak Adi mengirimkan video untuk kalian dan beberapa artikel yang harus kalian baca. Terus bagaimana Pak dengan tugas-tugas yang ada di buku-buku ini, misalkan di tematik halaman 6, manfaat tumbuhan untuk manusia dan hewan. Manfaat tumbuhannya seperti apa? Seperti itu. Manfaat untuk hewannya seperti apa? Nah, ini boleh kalian isi. Nah, nanti ini gunanya untuk apa ini gunanya untuk membuat kalian lebih paham tentang materi-materi yang akan kita pelajari. Nah, nanti juga Pak Adi juga ketika menjelaskan akan sedikit menjawab soal-soal atau tugas-tugas yang ada di buku ini. Nanti selebihnya kalian yang harus melengkapi semua. Nah, di akhir semester bisa jadi nih buku ini kalian bawa ke sekolah dan Pak Adi melakukan penilaian dari apa yang kalian tuliskan, apa yang kalian jawab. Misalkan untuk halaman 6. Di halaman 6 ini dikerjakan oleh kita pada tanggal besok. Misalkan besok pada tanggal, kalau sekarang tanggal 16 ya. Misalkan besok 16, Kamis besok tambah 6 22. Misalkan seperti itu, di tanggal 22 di sini tanggal 22 bulan 7 tahun 2020 kan seperti itu. Nanti akan kita cek, akan Pak Adi cek, akan bagi melakukan penilaian. Nah, ini rancangan untuk kegiatan pembelajaran kita di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Selanjutnya pembelajaran akan bersifat tekstual, ya. Pembelajaran nanti bisa bersifat tekstual, yaitu pembelajaran berupa tatap muka menggunakan Zoom. Dan Pak Adi menjelaskan menggunakan PowerPoint, ya kan? Terus kemudian lewat video, pembelajaran dengan melihat video. Bisa jadi Pak Adi akan memberikan kalian link-link video untuk kalian pelajari, untuk kita melakukan diskusi
atau kita melakukan evaluasi di minggu yang berikutnya, seperti itu. Yang ketiga, kita akan melakukan percobaan. Nah, pembelajaran dengan melakukan percobaan. Kalian harus, misalkan sekarang kalian harus melihat, mencari bunga, dan kalian harus membedakan mana putik dan mana benang sari. Seperti itu. Nah, jika kalian sudah mengetahui perbedaan putik dan benang sari, terus kemudian tuliskan di mana letak putik dan di mana letak benang sari. Terus ketika kalian menemukan bunga yang tidak ada putiknya atau bunga yang tidak ada benang sarinya, itu disebut bunga apa? Itu dengan melakukan pembelajaran, dengan melakukan percobaan. Kalian mencari sendiri jenis bunganya. Semua jenis bunga itu pasti mempunyai ada putik dan ada benang sari. Tapi ada juga bunga yang hanya mempunyai salah satu putik atau benang sarinya. Itu sudah kita pelajari di kelas 5 ya. Masih ingat? Masih ingat? Ya, good. Masih ingat. Sip, mantap. Ya. Oke, itu yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Tentunya di tematik integratif ini, alhamdulillah ya, di tematik integratif ini alhamdulillah kita sudah dibantu untuk, kita hanya melihat IPA di sini. Kita hanya melihat IPA di sini. Jadi kalian tetap nanti menggunakan pembelajaran IPA dengan buku ini satu. Oke? Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Ya, ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kita akan bertemu di hari Kamis selanjutnya dengan pembahasan di minggu pembahasan pertama, yaitu tentang cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Sampaikan salam kepada orang tua, adik, kakak, semuanya. Kita stay di rumah, sehat, menjaga pola makan, pola tidur. Ingat, kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah birabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.